Hai semuanya, kembali lagi di kuliah kalkulus vektor. Kali ini kita masuk ke continue dan turunan dari fungsi peubah banyak. Let's go, man. Pertama, tentang kekontinuan. Ya, fungsi f misalkan terdefinisi di x0, y0. Jadi kalau kita inputkan x0, y0 ini ada nilai dia. Nah, seperti halnya di fungsi satu peubah, kita tahu dia continue kalau limitnya itu sama dengan nilai dari fungsinya. Konsep itu tetap dibawa sampai sekarang. Ya. Waktu kemarin di fungsi bernilai vektor juga sama kan dengan hal yang ini. Oke. Nah, di sini yang perlu kita ingat juga adalah komposisi dari fungsi continue juga continue ya di domainnya tentu. Lalu penjumlahan, pengurangan, perkalian itu juga continue di domainnya. Oke. Dan pembagian juga continue di domainnya, kecuali ya tentu termasuk domainnya itu membuang titik-titik yang penyebutnya menjadi nol. Gitu ya. Nah, kalau di fungsi satu peubah, kita bisa merepresentasikan fungsi continue itu kalau gambarnya tidak putus. Gitu kan? Nah, tapi kalau di dua di dua dimensi inputnya itu belum tentu. Misalkan fungsi ini, apakah fungsi ini putus? Enggak, dia enggak putus. Coba aja kalau misalkan sebentar ini pennya saya di mana ya? Oh, nggak nyolok pennya. Bentar. Uh, Aneh sekali ya. Tunggu bentar ya. Nah, udah colok. Oke, jadi kalau misalkan kita dekati fungsi ini di 0,0 gitu, tapi dengan misalkan eh y-nya sama dengan min x gitu ya, maka yang atas ini itu kan menjadi yang atasnya min x per x kuadrat tambah min x kuadrat tuh ya, yang dimana nanti hasil limitnya adalah setengah. Jadi begitu kita mendekati fungsi ini melalui y sama dengan min x, fungsi ini akan nyambung ya. Dia nyambung di 0,0. Tapi kenyataannya dia tidak continue ya. Walaupun waktu kita plot ini secara 3D dia tidak putus, dia tidak continue karena kita tahu limit dari yang ini di 0,0 itu nggak ada ya. Dia tidak memiliki limit ya. Oleh karena itu, dia tetap dikatakan tidak continue di 0,0, walaupun gambarnya terlihat nyambung. Oke, ya itu konsep sedikit aja tentang kekontinuan. Lanjut, kita masuk ke turunan dari fungsi dua peubah. Pertama, ya, turunan itu adalah melihat perubahan nilai output dari suatu fungsi saat inputnya diganggu, ya kan? Jadi yang kita lihat itu delta y per delta x kalau di dimensi satu. Bagaimana perilaku dari perubahan output kalau inputnya diganggu, sedikit, gitu kan? Nah, untuk satu peubah, ya, x-nya itu diganggu misalkan menjadi x tambah delta x ditambahkan sedikit gitu. Nah, kalau misalnya di fungsi dua peubah, bagaimana kita mengatakan kalau x, y-nya ini diganggu sedikit? Bisa jadi gangguan terhadap x dan terhadap y ini bisa beda-beda. Ya, bisa saja ini diganggu sebesar 0,3, ini diganggu sebesar 0,1 misalkan gitu. Jadi sebenarnya sulit ya untuk kita mengatakan perubahan dari output fxy terhadap gangguan input x dan y-nya. Ya, secara utuh maksudnya ya, perubahan terhadap x dan terhadap y. Nah, oleh karena itu di sini kita melihat perubahannya dalam satu variabel dulu ya. Jadi parsial ya, sebagian, tidak utuh. Oke. Nah, misalkan ya, sekarang kita lihat
Y itu sebagai suatu konstanta. Taruhlah dia namanya Y0. Ya. Nah, sekarang fungsi fxy, kalau Y-nya diganti Y0, itu menjadi fungsi satu peubah, bukan? Ya, ini sudah konstanta nih. Ya, yang berubah-ubah cuma X ini toh. Oleh karena itu, kita bisa melakukan turunan dari fungsi ini terhadap X, gitu kan. Misalkan kita mau mencari turunannya di X sama dengan X0, itu bisa. Caranya adalah dengan menghitung aja seperti biasa perubahan dari nilai fungsinya kalau inputnya diganggu sebesar delta X. Itu perilakunya gimana? Ya kan? Jadi yang diganggu sekarang X-nya aja. Kenapa? Karena Y0-nya sudah kita anggap konstan. Oke? Nah, ini kemudian kita lambangkan sebagai ini untuk menyatakan bahwa ini adalah turunan parsial dari fxy terhadap X. Jadi, yang terjadi perubahan itu di X-nya. Oke? Nah, sekarang misalkan di sisi lain, kita tetapkan nilai X yang menjadi X0. Maka yang ini juga jadi fungsi satu peubah, tapi peubahnya sekarang terhadap Y. Dan ini juga kita bisa lakukan turunan terhadap Y di suatu titik Y0 dan mendapatkan seperti ini. Ya, bisa dilihat ini yang diganggu adalah Y-nya. Oke. Ya. Ya, misalkan ini ya. Contohnya ini. Lalu ditanya, tentukan fx 1,1. Ya, intinya berarti kita coba ganti dulu yang ini dengan y-nya konstan. Kita ganti y-nya sama dengan 1. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Ini fungsi terhadap x saja. Fungsi satu variabel. Jadi kalau misalkan kita mau menurunkan fungsi ini terhadap x, itu bisa. Ya. Turunannya x kuadrat jadi 2x, x jadi 1, sin jadi cos, 1 jadi 0. Nah, setelah ini, inilah yang namanya turunan terhadap X di ini, di 1. Ya. Jadi, untuk ini satunya diinputkan ke sini nih. Ya. Jadi, 2 tambah 1, 3, ini cos 1. Selesai, gini. Oke, nah sekarang coba kalian kerjakan manual gitu ya, FY-nya gimana? Ya. Coba kerjakan sendiri. Periksa apakah sama nggak sih dengan fx, gitu ya. Nah, ini juga jadi latihan ya. Periksa apakah mereka ini sama atau enggak. Oke. Biasanya kalau di fungsi satu variabel ya, kita mempunyai sifat kalau suatu fungsi itu bisa diturunkan, maka fungsi tersebut haruslah continue. Nah, di sini kita sudah ada nih yang namanya turunan parsial. Ya, kita sudah punya yang namanya turunan parsial. Apakah kalau fungsi ini memiliki turunan parsial akan mengakibatkan fungsi aslinya kontinu atau tidak? Ternyata enggak ya. Misalkan contohnya yang seperti ini. Kita tahulah contoh ini, contoh yang tidak kontinu di 0,0. Ya, tapi kita bisa melakukan turunan parsial dari f di titik 0,0. Ya, yang pertama misalkan ini kita buat y-nya fix 0. Ya. Kalau y-nya 0 di sini pasti sudah 0 nih di sini. Jadi fungsinya sendiri nilainya 0. Ya. Begitu juga kalau kita inputkan untuk menghitung fy. Ya. Jadi mereka mempunyai turunan parsial tuh di 0,0, tapi tidak mengakibatkan fungsinya continue di 0,0. Ya, karena kita sudah tahu fungsi ini dari awal tidak continue. Let's go, lanjutkan. Sekarang turunan parsial sebagai fungsi ya. Kita tahu kalau f turunannya itu menjadi fungsi kan. Yang kita beri nama fungsinya adalah f aksen seperti ini. Nah, turunan parsial itu juga nanti diberi nama fungsi gitu ya. Nah,
Oke, kira-kira begini ya. Tadi awalnya itu kita menetapkan Y0 jadi fungsi dalam X kan. Lalu kita melakukan turunan terhadap X jadi G aksen seperti ini. Dan kita lambangkan seperti ini. Ya kan? Y0-nya ini kita anggap suatu konstanta. Nah, sekarang Y0 ini kita balikkan menjadi nilai Y. Gitu ya. Kita balikkan menjadi nilai Y. Nah, tapi tetap kita anggap Y-nya ini sebagai suatu hal yang diam ya di sini ya, tidak berubah dulu. Oke. Maka fx dari ya turunan parsial terhadap x ini kan jadinya kita tulis seperti ini nih. Yang awalnya Y0 sekarang jadi Y aja. Gitu kan? Oke. Nah, fungsi ini sekarang menjadi fungsi dua variabel ya. Kita bisa ganti y-nya jadi something, misalkan jadi 3, nanti di sini berubah jadi 3. Kalau kita y-nya ganti jadi 4, di sini berubah jadi 4. Gitu. Ya kan? Nah, oleh karena itu fungsi ini sekarang adalah fungsi dua variabel juga. Inilah yang kita namakan sebagai turunan parsial terhadap x, fx. Nah, begitu juga dengan halnya turunan parsial terhadap y. Gitu ya. Yang awalnya di sini x0 kita ganti jadi variabel x. Gitu. Yang tentu x-nya akan bersifat diam di dalam perhitungan limit ini. Oke. Nah, jadi harus diingat lagi bahwa waktu menghitung ini kita menganggap y itu sebagai suatu yang diam di dalam limitnya. Jadi kita bisa pandang y itu sebagai nilai konstanta, bagaikan konstanta gitu ya. Begitu juga dengan kalau kita menurunkan parsial terhadap y. Kita pandang x itu sebagai konstanta. Oke. Nah, untuk fungsi 3 peubah kalian tinggal tingkatkan aja ya. Tinggal tingkatkan aja terhadap Z gitu ya nanti. Nah, yang ini kita ada notasi juga ya sebagai ini ditulisnya sedikit berbeda dengan df per dx. Kalau df per dx ini khusus untuk satu variabel. Ya. Nah, sekarang kita gambarnya ini do namanya ya kayak gini nih. Nah, do ya. Do f per do x. Do f per do y. Nah, ini beda dengan D yang tegak ya. Ini bacanya do. Sorry. Nah, ini kita pakai khusus kalau fungsinya ini bergantung dengan variabel bebas lainnya. Misalkan ini kan x, y ya. Ini ada bergantung dengan dua variabel bebas. Gitu. Atau misalkan sama z, jadi 3 variabel bebas. Pokoknya kalau lebih dari satu variabel, itu kita pasangkan do. Gitu ya. Nah, kalau kalian mengetik di Word atau di apa gitu ya, dia pakai parsial. Sorry. Ini pakai parsial / parsial. Ya, untuk menggambarkan do. Ya, menyatakan turunan parsial. Nah, sekarang kita lihat contoh ini. Bagaimana kita mencari turunan parsial terhadap X. Ya, ingat kalau kita melakukan ini, kita menganggap Y itu bagaikan konstanta. Ya. Jadi X kuadrat diturunkan jadi 2X. X kali Y, kalau kita konstanta kali X, turunannya kan menjadi konstanta tuh. Jadi X kali Y, Y ini kita anggap bagaikan ya ini. Ya kan? Turunannya jadi Y. Oke, lanjut. Yang ini, kita tahu bahwa turunan dari sin AX itu adalah cos AX dikali turunan dari AX, yaitu A. Ya, kalau A-nya itu konstanta. Nah, kita ingat jika ini juga perilakunya mirip dengan A ini.
dia juga konstanta. Jadi sin AX jadi cos XY ya, dikali turunan dalamnya terhadap X yaitu Y. Lanjut, sekarang Y kuadrat ini gimana? Y kuadrat ini kan kerjanya bagaikan konstanta. Kita ingat turunan dari konstanta adalah 0. Jadi dia 0. Gitu kan? Nah, jadilah dia seperti ini. Oke, sekarang coba kalian turunkan F terhadap Y dengan memandang X-nya itu sebagai konstanta. Oke, next. Nah, ini ada beberapa latihan lagi ya yang bisa kalian manfaatkan. Kalau bingung boleh langsung ditanya aja ke saya atau ke Pak Peri gitu. Pak, ini saya lihat cobalah 2 dari videonya Pak Daniel. Saya coba kerjakan benar atau tidak. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Ini misalkan diberi kurva fxy-nya yang ini nih, yang orange ya, yang orange. Nah, kalau kita melihat apa ya namanya ya, representasi ya. Kalau misalkan turunan di fungsi satu peubah kan representasinya adalah kemiringan dari garis singgung. Nah, kalau ini gimana? Sama aja ya. Sama aja. Jadi kalau misalnya kita melakukan turunan terhadap X, itu kita menganggap suatu Y-nya itu konstan. Jadi misalkan turunan terhadap X di X0, Y0, maka kita anggap Y0-nya ini konstan diam. Jadi bagaikan kita memotong kurva fxy dengan bidang ini, Y sama dengan Y0. Nah ini, ya. Kita potong sehingga kita mendapat kurva perpotongannya itu yang ini. Nah, yang di mana di sini diberi nama kurvanya C1. Oke. Nah, turunan parsial terhadap X di X0, Y0 itu menyatakan gradien garis singgung dari kurva C1 di titik X0, Y0. Nah, di sini. Nah, di sini. Oke, gradien dari garis singgung ini. Itulah turunan parsial terhadap X. Dengan ide yang serupa untuk turunan terhadap Y, berarti kan X0-nya yang kita anggap diam, makanya kurva yang tadi kita potongnya justru dengan X sama dengan X0 di sini. Ya, mendapatkan kurva yang C2 ini. Nah, gradiennya di titik X0, Y0 dari kurva C2 ini itu adalah turunan terhadap Y. Oke. Nah, jadi orientasi gradiennya ini tergantung ya, kalau dianya terhadap Y, maka gradiennya orientasinya sejajar dengan bidang YOZ ini ya. Kalau yang ini sejajar dengan bidang XOZ. Itu. Oke. Nah, ini kemiringan mereka tentu bisa beda. Tentu. Ya, pasti bisa beda. Oke. Nah, sekarang ini satu contoh ya. Misalkan fxy-nya diberikan ini. Tentukan garis yang sejajar dengan bidang XOZ yang menyinggung F saat 1,1. Coba lihat lagi. Dari 2 garis singgung ini, yang mana yang sejajar dengan bidang XOZ? Ya. Yang ini tentu sejajar dengan YOZ kan? Ya toh? Yang ini sejajar dengan XOZ. Jadi kalau kita mau mencari garis singgung untuk yang sejajar dengan XOZ, kita perlu gradiennya yang ini. Ya kan? Sehingga yang kita periksa adalah turunan terhadap X. Gitu. Oke, jadi ini kita turunkan nih terhadap X. Y ini konstanta, jadi diamin aja. X pangkat 3 diturunkan jadi 3X kuadrat. Oke, lanjut. X Y pangkat 3. Y pangkat 3 ini konstanta. X diturunkan jadi 1. Oke, so far so good. Lanjut. Kita mau mencari
di 1,1. Jadi kita harus cari gradiennya di 1,1. Jadi kita ganti aja, dapat gradiennya 2. Nah, persamaan garisnya gimana? Persamaan garisnya ya minimal kan kita tahu ya y-nya itu diam gitu ya tadi ya. Y-nya yang di sini itu diam di suatu bidang ya. Suatu bidang yang diam. Jadi setidaknya y-nya kita tahu, y-nya itu pasti sama dengan 1. Oke. Jadi bagaikan dari yang ini Z X Y, kita satunya didiamkan nih. Ini satu ya. Ini didiamkan. Oke. Nah, kita mau mencari persamaan garis yang ada di sini. Nah, itu kan. Oke. Nah, berarti ini kan sejajar dengan XOZ ya. Jadi sama aja kayak kita mau menggambar garis di koordinat X dan Z dengan kemiringan yang kita tahu adalah 2. Gitu. Jadi kita memanfaatkan titik-titik yang ada di X dan Z-nya di masa 1,1 ini. Ya. X-nya tentu 1. X-nya ini 1, jelas. Z-nya berapa? Nah, Z-nya harus kalian cari dulu. Ya, Z-nya gimana cara carinya? Z-nya adalah fxy. Jadi kalian cari Z-nya adalah F1,1. Nilainya adalah 1 kurang 1, 0 ya. Makanya di sini Z dikurang 0. Oke. Nah, jadi dapatlah garis kalau di koordinat XOZ-nya itu seperti ini. Dan kita harus gabungkan dengan Y sama dengan 1 supaya ini benar-benar menjadi garis di bidang di ruang ya. Jadi garis di ruang. Gitu. Kalau tidak yang ini doang, ini bidang. Gitu ya. Ini bidang. Jadi kalau kita gabungkan dengan Y sama dengan 1, ini jadi garis. Oke. Lanjut. Nah, ini cobalah ya. Tentukan garis yang sejajar YOZ. Ya, bisa dong sejajar YOZ. Kan yang tadi itu ada tuh yang sejajar YOZ. Itu yang ini nih. Berarti sejajar dengan ini apa? FY. Gradiennya FY. Gitu. Nah, ini tantangannya. Ya. Yang ini tadi kan Z sama dengan X pangkat 3 min XY pangkat 3. Nah, sekarang saya tulis ulang permukaannya sebagai suatu persamaan seperti ini. Tantangannya adalah carilah garis yang sejajar dengan bidang XOY. Ya. Tadi XOZ sama YOZ, belum ada XOY sama sekali. Sekarang tantangannya adalah cari garis yang sejajar dengan bidang XOY yang menyinggung titik 110. Oke? Ya. Nah, hintnya ada di bawah, jadi kalian coba. Nah, bagaikan turunan biasa ya. Turunan biasa itu kan bisa kita turunkan lagi dan lagi dan lagi karena F diturunkan jadi F aksen ini fungsi juga. Jadi dia bisa dikenakan turunan lagi. Gitu. Yang dimana ini adalah turunannya F aksen. Gitu kan. Nah, sama halnya dengan parsial. Ya. Kan fx ini sendiri kan juga fungsi dua peubah ya. Jadi dikenakan do per do x kan jadi fx ini juga fungsi dua peubah. Oleh karena ini kita juga bisa berpikir dong bagaimana kalau ini dikenakan lagi dengan do x. Apakah kita tulis fx x gini? Ya, bisa juga gitu ya. Jadi kita tulis seperti ini atau biasanya juga disingkat menjadi fxx saja gitu. Oke. Nah, parsialnya nanti do ini jadi do kuadrat ya, mirip kayak D. Ya. Yang bawahnya juga mirip kayak D tulisannya. Oke. Nah, kalau yang terhadap Y juga sama ya. Terhadap Y juga sama. Nah, di sini fxy sama fyx ini
Nanti kalian akan ketemu fungsi-fungsi yang pada umumnya mereka ini sama. Tapi tidak semua fungsi demikian ya. Oke. Jadi ada teoremanya di sini ya. Jika ini continue di ini, maka fxy-nya sama dengan fyx. Nah, ini ada satu ininya. Tidak terlalu kita bahas juga sih nanti, tapi setidaknya kalian tahu bahwa yang ini itu tidak umum sama, tapi jadi pengetahuan aja. Nah, di sini pakai contoh yang sama ya yang tadi ya. Lalu biar mudah bikinnya. Oke. Nah, tadi kita sudah cek yang ini. Kalau kita lihat lagi, ini fungsi 2 peubah juga. Jadi kita bisa lakukan turunan terhadap X dari sini. 2X jadi 2. Y ini karena nggak ada X-nya konstanta jadi 0. Ya, nggak ada. Lalu yang ini. Ya, cos jadi min sin. Jadi plus XY. Ya, turunan dari XY itu Y. Jadi Y dikali Y kuadrat. Nah, yang perlu hati-hati adalah saat kita mau melakukan turunan parsial terhadap Y dari ini. Ya, walaupun 2X ini memang tidak mengandung Y, ya, yang memang hasilnya jadi 0, Y ini menjadi 1. Nah, di sini ini harus hati-hati. Ya, kenapa yang di sini harus hati-hati? Karena ini perkalian fungsi. Ya, perkalian fungsi. Jadi turunan dia ini terhadap Y harus menggunakan aturan perkalian. Yang ini diturunkan jadi 1. Lalu yang ini yang diturunkan jadi sin. Nah, sekarang aturan rantainya adalah XY diturunkan terhadap Y. Hasilnya adalah X. Gitu. Ya, jadi harus hati-hati nih. Ya. Terutama di perkalian, banyak yang lupa. Oke, ini dicoba juga ya. Oke, sekian untuk turunan parsial. Ya, kita ketemu lagi nanti. Bye-bye.